was bringing and the end of a star. Another word, please be true. Another word, I love you. Fly me to the moon and let me play the moment star. Let me see what's springing and hear the moment star. Another word, hold my hand. Another word, darling, kiss me. With my heartbreak song and let me sing forevermore. Let me see what's springing and the end of moment star. And now the world, please be true. And now the world, I love you. And now the world, I love you. In other words, I love you. Just the way you are, Billy Joel. Paham. Don't go changing. Say. Don't go changing to try to please me. Never felt it done before. Don't imagine a true familiar. Now don't say you anymore. I would not leave you time to trouble. Don't take colors off your hand. Ooh, you always have my as good to fashion. No, I'm not you are. What night leave you time to trouble. Never got the dumbest far. Ooh,
you always have my Christmas special. No, I'm not seems to care. I would like leave you some new fashion. Never got the done this far. Ooh, I took a good time. I take the back time. I'll take you just the way you are. Did you know that you will always be same on someone that I do? And what will it take that you believe in me? Where did I believe in you? I said I love you. That's forever. This I promise from the heart. Ooh, I could love you any better. I love you just the way you are. Faith. I thought what clever conversation, never got it down this far. Ooh, just want someone that I to talk to. I love you just the way you Cek, cek, selamat sore. Cek, slow. Oke, kita tes dulu. Masuk. Cek, 1, 2, selamat sore. Cek, slow. Cek, slow. Udah, masuk ya? Cek, slow. Kurang tinggi dikit ya? Oke, aman? Aman ya? Oke.
slow. 1, 2, 3. Cek. Udah masuk. Oke. Lonely chamber just for one, in the bright and crowded room, while the music has begun. I dream to memories in the room, though the music's still the same. Isn't heaven's sweet refrain? So play the song the way it used to be, before she that attention all the setback. And baby, as she's pressing by the window, she hear a love song and her melody. And even if the walls are not so tender, she always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and I love and tell the band. It's quite easy till they go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be, before she that attention all the setback. And maybe as she's pressing by the window, she hear of love song and her melody. And even if the walls are not so tender, she always remember the way it used to be. When I fall in love. When I fall in love. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In the restless world, like busy, life isn't there before has begun, and too many like kissing seems to
go and the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moments I can feel that you feel that with you, that's when I fall in love with you. And the restless world like this is, every sin there before has begun, and too many like kisses seems to cool and the word for the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that with you, that's when I fall in love, that's when I fall in love with you. I see dreams in green. I see dreams that gleam, their bushes true. I see them blue, for in you, and I think to myself, what a wonderful world.
I see skies Baik. of blue. Acara press conference sebentar lagi akan dimulai. Oleh karena itu teman-teman media dapat menempati diri. Silakan teman-teman media bisa dapat duduk di tempat duduk yang telah tersedia. Sebentar lagi press conference akan segera kami mulai. Terima kasih. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty its sky. Up on the faces of people and why I see breath seeking hand. Say how do you do? They really say I love you. I hip and cry. I much been broke. There are much more, and I never know. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the crowds of red, the black blessed day. Don't say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty its sky. Up on the faces of people and why I see breath seeking hand. Say how do you do? They really say I love you. I hip and cry. I much been broke. There are much more that I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Tambah minum satu. Siapa? Pak Maman. Dibaca ini. Gitu. Silakan Bapak untuk bisa menempati diri. Terima kasih sudah kehadiran di tengah-tengah kita.
tamu-tamu terhormat tentunya yang nanti akan memberikan statement-statement di press conference ini. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Baik, terima kasih Mas Deli. Baik, mohon izin saya akan memulai press conference pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan media, ya. Selamat sore Bapak Ibu juga. Luar biasa pada kesempatan kali ini kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tentunya, ya, dan terus berkaya. Dan tentunya kami mengucapkan kepada seluruh tamu undangan, demi kenyamanan kita bersama, kami selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan secara berkala menggunakan hand sanitizer. Dan tak lupa kami informasikan bahwa seluruh panitia dan peserta yang terlibat ataupun hadir dalam acara ini telah melakukan tes swab antigen maupun PCR dengan hasil dinyatakan negatif. Baik, luar biasa pada hari ini, hari Selasa 16 November 2021, kita semua berada di Po Hotel Semarang. Ini dalam rangka memulai, ya, ini icip-icip terlebih dahulu Festival HAM yang besok akan resmi dibuka, begitu. Konferensi Pers Festival HAM 2021. Boleh dong tepuk tangannya hangat untuk kita semua. Luar biasa kita semua berada di sini bersama dengan saya Nessa Gozal. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang di Kota Semarang. Luar biasa, ini sudah hadir bersama dengan kita dari kantor staf presiden yang kali ini diwakilkan oleh tenaga ahli utama bidang HAM, Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin. Ibu, terima kasih Ibu. Dan juga sudah hadir dari kantor staf presiden juga tenaga ahli Kedeputian 5 KSP, betul ya Bapak? Bapak Sunaman Sukamto? Wah, ini kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya Bapak. Dan juga Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Bapak Ahmad Taufik Damanik juga telah hadir di sini. Dan Bapak Ahmad Taufik Damanik juga sudah hadir, Wali Kota Semarang kita, Bapak Dr. Haji Hendra Prihadi SEMM. Dan juga sudah hadir di sini Direktur Infit Bapak Sugeng Bahagio. Selalu bahagia ya Bapak ya, amin. Semoga bahagianya menular untuk kita semua. Dan juga Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Bapak BK Ulung Hapsara juga telah hadir di sini. Baik, luar biasa kita sudah hadir ada 6 Bapak Ibu yang nanti tentunya akan memberi statement-statement terkait Festival Hak Asasi Manusia 2021, di mana rangkaian acara mulai dari hari ini saja ini sudah diselenggarakan secara hybrid, yaitu luring di Po Hotel Semarang dan daring melalui Zoom meeting mulai dengan hari ini sampai dengan tanggal 18 November 2021. Temanya menarik, yaitu bergerak bersama memperkuat kebinekaan, inklusi, dan resiliensi. Baik, kalau begitu sepertinya teman-teman media juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan statement-statement dari masing-masing yang sudah hadir di depan. Oleh karena itu mungkin saya bisa berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Siti Ruhaini, mungkin bisa Ibu memberikan statementnya Ibu terkait Festival HAM 2021 yang diselenggarakan di Kota Semarang ini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berdua dengan Pak Sunarman dari kantor staf presiden menyampaikan salam Pak Wali dan juga Bang Taufan, Mas Sugeng dari
Kepala Staf Kantor Kepresidenan dan juga dari Ibu Deputi 5 Ibu Jaliswari yang akan datang menyusul. Tentu ini adalah satu saat yang kita nantikan ya, Ibu Bapak sekalian, penyelenggaraan Festival HAM di Semarang, dan Kantor Staf Presiden sejak awal menyambut baik pelaksanaan Festival HAM yang pada awalnya diinisiasi oleh Infid. Nanti mungkin Pak Sugeng akan menceritakan, dan juga kemudian bersama-sama dengan Komnas HAM, dan kemudian Kantor Staf Presiden diminta juga untuk bersama-sama, dan tentu ini merupakan satu inisiatif ya dari masyarakat sipil, dari lembaga independen HAM Indonesia yang disambut dengan baik oleh Kantor Staf Presiden, karena Bapak Presiden sendiri telah menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah prinsip yang harus utamakan di dalam setiap kebijakan, baik yang di pusat maupun di daerah. Dan tentu saja kalau kita membicarakan masalah hak asasi manusia, tidak semata-mata aspek-aspek yang terkait dengan isu dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi HAM memiliki skop yang sangat luas, termasuk juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Itu juga menjadi satu hak yang sangat fundamental, dan itu sangat penting sekali bagi kita semuanya. Bagi negara itu sebagai pemangku utama pemenuhan atau bertanggung jawab pemenuhan HAM, tetapi masyarakat sipil sendiri sebetulnya juga memiliki tanggung jawab dan juga mempunyai keterlibatan yang sangat erat untuk menguatkan isu HAM ini, karena bagaimanapun masalah hak asasi manusia ini harus menjadi prinsip bagi kehidupan sipil kita ya. Jadi ada civic otonomi yang harus kita bangun bersama, yang pada Festival HAM ini kita jadikan sebagai satu modalitas yang kuat bagi Indonesia yang disebut dengan resiliency. Jadi resiliency ini adalah ketangguhan bangsa Indonesia di dalam menghadapi banyak masalah, dan bagaimana merapatnya itu adalah salah satunya adalah bagaimana mengarusutamakan hak asasi manusia, di mana setiap orang adalah penanggung jawab hak dari orang lain secara resiprokal. Nah, oleh sebab itu terima kasih sekali lagi Pak Wali, dan kami bangga Pak Wali bahwa Kota Semarang pada akhirnya dapat melaksanakan festival HAM ini dengan sangat baik, sangat meriah, sangat sistematis, dan semuanya tadi Pak Mahman menyampaikan kepada kami bahwa sampai penjemputan untuk saudara kita penyandang disabilitas pun sudah sangat bagus sekali dengan fasilitas yang bertaraf internasional. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita sangat bangga dengan Semarang, dan tentu saja Semarang akan menjadi model, dan nantinya praktek-praktek baik dari Semarang akan kita diseminasikan untuk dapat juga nantinya dilaksanakan di kabupaten dan juga di kota-kota yang lainnya. Sekali lagi Kantor Staf Presiden mengucapkan selamat dan bangga atas terselenggaranya Festival HAM ini, dan tentu akan memberikan dukungan sepenuhnya agar pelaksanaan festival ini akan membawa manfaat yang sangat konstruktif bagi ketahanan bangsa Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan Mbak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu. Matur nuwun Ibu, apresiasinya untuk Kota Semarang. Kami warga Semarang juga tak kalah bangga. Bangga banget Bu, saya repost terus saya ya. Di Instagram tuh saya repost terus pokoknya kalau tentang Festival HAM ini. Baik, tapi ada yang menarik dari yang tadi Ibu katakan bahwa ada penangguhan dan juga ada tanggung jawab sosial antara sesama begitu ya Ibu ya. Oleh karena itu Festival HAM ini menjadi menarik karena isunya memang isu yang ada di masyarakat begitu. Baik, selanjutnya kita juga ingin mendengar statement langsung dari Bapak Sunar
Sudarman Sukamto, boleh Bapak untuk bisa memberikan statementnya dari kantor staf Presiden juga. Monggo. Ya, baik. Langsung saja terima kasih yang kami hormati Pak Wali, Pak Taufan Damanik, Mas BK, Pak Sugeng Bagio. Langsung saja kawan-kawan, jadi pemerintah terkait hak penyiaran disabilitas itu ada, kayaknya mic-nya malah menjadi kurang bagus ya. Mohon izin, sudah di PCR, aman. Mohon izin. Nah suaranya lebih ini kan, lebih ganteng suaranya. Jadi pemerintah punya 2 rencana aksi besar terkait hak penyandang disabilitas ya, yaitu rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang besok insya Allah dari Bappenas akan sharing kepada kita semuanya tentang perkembangannya. Kemudian ada rencana aksi nasional HAM atau RANHAM, yang mana RANHAM ini memang fokus pada 4 kelompok, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kenapa? Karena selama ini mereka masih HAM-nya atau P5 HAM-nya itu masih belum setara gitu ya. P5 HAM maksudnya adalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM-nya. Dan banyak juga di daerah kantor staf Presiden menjadi salah satu bagian ya, katakanlah mekanisme komplain gitu ketika terjadi pelanggaran HAM atau pelanggaran hak di daerah-daerah itu banyak juga yang lari ke kantor staf Presiden gitu. Tentu di samping lapor kepada Komnas HAM dan sebagainya ya. Kemudian juga kita berharap kelompok-kelompok rentan yang lain atau kelompok-kelompok yang selama ini memang haknya belum terakomodir, penegasan Bapak Presiden sangat jelas supaya tidak boleh ada yang tertinggal dalam program pembangunan pusat dan daerah. Nah, Kota Semarang katakanlah 2 hal contoh yang progresif ya akhir-akhir ini, yaitu Kota Semarang sebentar lagi punya perda, sudah selesai ya, perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tepuk tangan dong untuk Kota Semarang. Kemudian yang kedua, ini ada pelatihan ya, pelatihan tentang HAM, termasuk pelatihan bagaimana etika berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, semua ragam penyandang disabilitas. Dan ini tentu akan menjadi praktek baik nanti. Tadi isu-isu yang di masyarakat selama ini kan, orang ingin membantu penyandang disabilitas atau teman-teman ingin berinteraksi dengan difabel tapi nggak tahu caranya, ingin menolong tapi nggak tahu caranya. Nah ini pemerintah Kota Semarang melalui Festival HAM itu sudah merancang regulasinya, sudah ada transfer knowledge dan skillnya juga, terutama untuk dinas-dinas di Kota Semarang. Ini tentu kita hargai sampai ya, saking seriusnya saya lihat pemerintah Kota Semarang itu menjemput saya di bandara tadi, menyiapkan high ace yang khusus ada liftnya gitu ya. Kayak di bandara internasional, dan bandara internasional ini memang tadi saya sampaikan Ibu Profesor Ruhaini ya, ini standar internasional. Jadi ada mobil yang ada liftnya supaya tidak digotong kira-kira gitu ya. Saya pikir banyak cerita di Kota Semarang yang akan asik kita ikuti selama Festival HAM ini. Ada banyak sekali expo, diskusi dan sebagainya. Dan kita yakin ini akan membawa perubahan yang lebih baik, lebih inklusif, dan masyarakat Kota Semarang akan makin tangguh ke depannya. Kita berharap begitu. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oman, luar biasa. Wow, saya speechless kalau habis ketemu Pak Oman tuh saya speechless Pak. Waktu terakhir kita ketemu aja saya mendapatkan insight banyak banget. Saya kayak turah-turah tuh apa bahasa Indonesianya tuh ya. Ya, tumpah-tumpah gitu ya. Kayak tumpah-tumpah informasi begitu yang ada di kepala saya, yang saya tuh langsung pengen bagikan begitu melalui caption-caption, walaupun bisanya cuma itu dulu Pak. Tapi menarik sekali. Seperti yang tadi beliau katakan bahwa nanti akan banyak sekali pembicaraan ataupun diskusi-diskusi mengenai disabilitas ya Bapak ya. Nanti pasti akan menarik. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kali ini statement dari Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Bapak Ahmad Taufan Damanik. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Pak Wali yang saya hormati, Bu Ruhaini, Mas Maman, Pak Dir Inpit, juga Mas BK dan seluruh teman-teman yang hadir, terutama dari rekan-rekan media. Ya. Tadi dikatakan bergerak bersama memperkuat kebinekaan. Saya kira kalau nanti detailnya Pak Wali lah yang akan jelaskan kegiatannya apa. Lebih afdol kalau tuan rumah yang jelaskan ketimbang yang lain.
Jadi saya ingin menjelaskan sebetulnya gagasan besar dari Festival HAM ini, kan sudah yang beberapa kali ya. Jadi kira-kira begini, dengan judul tadi itu. Kita semua tahu bahwa Indonesia ini diproklamasikan oleh para pendiri bangsa itu, disadari bahwa dia adalah satu negara bangsa yang memang terdiri dari berbagai keberagaman luar biasa. Di sini aja sudah keberagaman. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada macam-macam. Agama juga beda. Belum lagi kalau impian, udah pasti beda ini. Impian saya sama Mas BK walaupun sama-sama Komnas HAM mungkin nggak sama, ya kan? Impian masa depan, imajinasi kita. Gitu. Tapi kita menyadari atau para pendiri bangsa itu menyadari dulu ketika diproklamasikan, ini harus semua bergerak bersama. Tapi kita harus jujur juga mengakui, 76 tahun kita merdeka, enggak gampang. Sehingga dari dulu ada aja peristiwa-peristiwa di mana kelompok yang termarginalkan misalnya. Ada kelompok yang merasa dia didiskriminasi. Ada kelompok yang merasa dia tidak diperlakukan dengan adil. Karena itu maka konflik-konflik itu terjadi. Ya kan? Kami sama Pak BK ini minggu lalu baru dari Papua. Sampai ada yang angkat senjata. Dulu di Aceh juga begitu, di Maluku pernah ada, di mana-mana pernah ada. Jadi dari mulai yang pertentangan karena sesuatu yang berbeda, pertentangannya ringan saja, mungkin debat atau apa, sampai menggunakan senjata, mempertaruhkan nyawa. Nah padahal kita tahu bahwa pendiri bangsa kita memproklamasikan Indonesia ini adalah di atas keberagaman itu. Nah dalam pandangan hak asasi manusia, maka prinsip saling menghargai, saling menghormati masing-masing pihak yang beragam tadi itu menjadi sangat penting. Itu dia. Festival HAM itu maksudnya begitu. Udahlah kita ini berpolitik sudah terlalu keras, perebutan pilkada atau apa segala macam, ya kan? Di berbagai tempat. Kadang-kadang adem ya, Semarang adem ya Pak. Tapi ada yang sampai bakar-bakaran kan gitu. Juga kehidupan sehari-hari, berkompetisi ekonomi dan macam-macam. Ada yang tergusur, ada yang makin banyak propertinya dan macam-macam. Nah, Festival HAM ini dimaksudkan supaya seluruh elemen bangsa ini mau bergembira ria, makanya festival. Oke dah, sekarang merawat keberagaman itu dengan berfestival ria gitu. Kita festivalisasikan ini, keberagaman ini, dan kemudian hasilnya adalah untuk saling menghormati. Saling menghormati dengan kegembiraan itu, ujungnya berarti kita menghindari terjadinya konflik. Kalau bisa diselesaikan dengan duduk berunding, kenapa kita harus angkat senjata? Kalau kita bisa bernegosiasi, ada pembangunan rumah ibadah, berantem misalnya. Kalau kita bisa berunding tanpa harus saling hajar satu sama lain, kenapa kita tidak lakukan itu? Gitu. Itu yang kurang lebih. Jadi Festival HAM ini adalah bagian dari cara kita menghidupkan terus-menerus kegembiraan kita merayakan keberagaman kita, perbedaan kita. Perbedaan jangan dibuat jadi persoalan, perbedaan justru harus dirayakan dengan kegembiraan. Karena perbedaan itulah yang membuat kita jadi warna-warni kehidupan kita. Tapi memang syaratnya satu, saling menghormati. Hak asasi manusia yang paling pokok filosofinya adalah orang saling menghormati satu sama lain. Sehingga nggak ada yang didiskriminasi, nggak ada yang dimarginalkan. Itu tujuannya. Yang kedua, ini kan negara kita luasnya minta ampun. Nggak mungkin semua ditangani oleh KSP dan jajarannya kementerian itu. Atau Komnas HAM yang juga kantornya di Jakarta hanya punya berapa orang staf. Atau INPIT, salah satu motor masyarakat sipil, nggak mungkin seluruh Indonesia itu. Maka bagian dari tujuan Festival HAM ini adalah mendorong stakeholder lokal, pemerintah lokal, dalam hal ini sekarang wali kota dan seluruh jajarannya di kota Semarang dengan stakeholdernya. Ada dari kalangan agama, kalangan pendidikan, kalangan macam-macam, nanti di bawah ada ormas-ormas lagi Pak ya. Semua, termasuk media, berpartisipasi merayakan apa yang kita sebut sebagai keberagaman itu. Jadi keberagaman itu mestinya dirayakan sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah berkah bagi kita sehingga kita bisa bergerak bersama itu. Kurang lebih itu. Mudah-mudahan selama berapa hari di sini, tadi saya baru datang udah kaget saya. Begitu sound check sound ya. Waduh, gitu. Ini luar biasa. Auranya gitu menurut saya itu ya, insting saya karena saya udah banyak hadir di berbagai acara, masih cek sound udah merasakan ada aura gitu. Betul gitu. Saya nggak mengada-ngada.
orang Sumatera biasanya kalau ngomong apa adanya, bukan dia berbahasa basi. Saya merasakan itu dan teman-teman saya, staf-staf saya tadi bilang, Pak kayaknya nanti ini meriah ini Pak gitu. Kalau orang Melayu bilang, Melayu kampung saya kalau udah bilang meriah itu berarti dia mengekspresikan kegembiraan, kebahagiaan dan berbagai perasaannya. Ya. Kita merasakan itu dan mudah-mudahan dalam 3 hari ini tidak hanya warga kota Semarang tapi juga nanti akan datang dari utusan-utusan daerah-daerah lain maupun yang dari luar negeri, meskipun karena situasi COVID nggak semua bisa hadir langsung, sebagian nanti virtual. Mudah-mudahan bisa didokumentasikan jadi satu film dokumenter bagus, nanti kita akan sebarluaskan sehingga seluruh dunia bisa menyaksikan betapa kebahagiaan atas keberagaman dirayakan di kota Semarang, supaya Indonesia bisa menjadi lebih kuat di dalam keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang tadi itu. Perbedaan sekali lagi adalah barokah. Ini Ibu Profesor kita ini pasti lebih paham nih kalau mengulasnya dari sisi agama ya, saya yakin itu. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa mendengarkannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wali dan seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras, luar biasa. Kepada rekan-rekan INPIT, ini mitra Komnas HAM, sejak saya masuk Komnas HAM, salah satu mitra pokoknya ya INPIT. Tidak hanya soal festival HAM, tapi soal sosialisasi, promosi, pemajuan hak asasi manusia, dan tentu saja kantor staf presiden, meskipun nanti Pak Muldoko baru datang berikutnya, dan kami tahu juga sebetulnya ini kegiatan yang juga selalu diapresiasi oleh Pak Presiden, tapi mungkin nanti Pak Presiden di puncak acara tanggal 10 Desember baru akan nimbrung. Jadi ini rangkaian besar sebenarnya dari kegiatan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi nggak? Tadi Semarang diapresiasi loh. Bapak terus terang tadi waktu Bapak mengapresiasi, saya jadi ikutan malu Pak. Padahal saya mau bagian apa gitu lah ya. Tapi luar biasa, saya jadi makin bangga. Tapi sepertinya yang bisa digarisbawahi tadi yang Bapak Ketua Komnas HAM Republik Indonesia mengatakan bahwa kebinekaan ini menjadi value yang kembali akhirnya harus terus digaungkan. Begitu ya Bapak ya. Dan itu yang nanti akan kita rasakan juga selama Festival HAM ini berlangsung di Kota Semarang. Baik, selanjutnya statement dari Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Hendra Prihadi SMM. Monggo Bapak. Terima kasih kawan-kawan, saya atas nama masyarakat Semarang ucapin terima kasih kepada kantor staf kepresidenan. Di sini hadir Bu Rohaini, Mas Narman, Mas Mugianto, ada juga Ketua Komnas HAM, Mas Topan, ada Mas BK dari Infield, Pak Direktur, Mas Sugeng, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih yang kedua karena Semarang dijadiin tuan rumah Komnas HAM. Ini sebuah sebuah tantangan yang luar biasa karena disampaikan setahun yang lalu pada saat kita tahu situasinya pandemi COVID-19. Jadi kemudian kita memutuskan oke, Semarang siap dengan segala perjuangan dan doanya. Dan alhamdulillah insya Allah semesta mendukung. Karena besok akan dibuka insya Allah oleh Pak Mahfud ya, Pak Menko Polkam, dan situasinya Semarang sekarang ada di level 1 PPKM. Mudah-mudahan ini bagian daripada dukungan alam untuk Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM yang baik. Yang kedua, sampai hari ini panitia sudah mencatat peserta yang teregistrasi ada 767. Offline-nya yang datang langsung 464, yang online-nya 303. Tapi pasti akan terus bertambah karena pembukaannya baru mulai besok. Kami sudah siapkan berbagai acara, termasuk nanti sore akan ada Ormas Expo, terus nanti malam ada acara welcome party, besok pembukaan dengan berbagai acara termasuk visit atau trip ke beberapa contoh-contoh terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan gesekan-gesekan persoalan-persoalan menjadi sebuah kebijakan yang baik untuk semuanya. Nah tujuannya pasti dua, kenapa harus diambil oleh Semarang? Yang pertama tentu saja kami ingin ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa ini termasuk di seluruh dunia. Bahwa yang namanya hak kewajiban warga bangsa ini harus dilindungi dan menjadi bagian daripada sikap saling menghormati sesuai bidang masing-masing. Warga, pemerintah, dan seterusnya. Maka kalau ini kemudian bisa menjadi sharing season, beberapa pegiat, beberapa daerah
Saya rasa ini akan menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya pada saat Festival HAM ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Tujuan yang kedua, kita ingin juga menjadi bagian yang penting dalam penanganan COVID di Republik ini. Situasinya sudah landai, tapi kita juga tidak melupakan yang namanya protokol kesehatan. Jadi yang offline ini sudah pasti sudah divaksin yang datang ke sini. Sebelum acara juga kita minta untuk PCR, termasuk panitia sudah menyiapkan 1000 antigen untuk semua peserta yang hadir di sini. Mudah-mudahan acaranya lancar, sukses, dan juga sehat. Kalau kemudian lancar, sukses, dan sehat, kegiatan-kegiatan yang lain mudah-mudahan dapat terus dilakukan di Semarang, ekonominya semakin baik, cuannya tambah banyak, wartawannya semakin banyak, liputannya, kan gitu. Terima kasih, selamat sore ya. Selamat sore Pak Wali. Lah ini enaknya jadi warga Semarang Bapak Ibu. Cuan kita dipikirin, nah itu dia. Ya, tapi ya menjadi suatu kebanggaan bahwa Kota Semarang menjadi tuan rumah. Kalau kita lihat itu spanduk-spanduk dan semua macamnya segala sudah ada ya. Jadi rasanya kita kemanapun kita melihat di Kota Semarang ini ikut merayakan Festival HAM 2021. Baik, selanjutnya statement dari Direktur Infit, monggo Bapak Sugeng Bahagio, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Wali Kota, Ibu Ruhaidi dari KSP, Pak Ketua Komnas HAM, Pak Taupan, Pak BK, Pak Pak Maman. Saya ada dua yang ingin sekali saya sampaikan. Pertama bahwa tidak mudah menjadi kota yang responsif dan sensitif seperti Kota Semarang ini. Dan juga tidak mudah untuk menjadi atau terpilih dan dipilih oleh Komnas HAM, KSP, dan Infit untuk menjadi tuan rumah. Karena ada rekam jejak yang harus terbukti, karena ada track record yang sudah dilakukan sehingga Kota Semarang dipilih dan itu diputuskan setahun yang lalu. Dan dalam proses tahun itu Kota Semarang terus-menerus membuat prestasi, membuat perbaikan yang pada intinya adalah menjadi kota yang lebih melayani, lebih tanggap, lebih peduli dan lain sebagainya. Tadi sudah dikasih contoh sama Pak Maman dan karena itu saya juga bangga hari ini, besok kita akan memulai prosesnya bahwa Kota Semarang juga bersedia membagi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicapai, dan apa yang akan dicapai di hari-hari depan, tahun-tahun depan kepada bukan saja teman-teman dari kabupaten kota lain, tapi juga dari berbagai lembaga dari luar negeri, mulai dari Korea, Barcelona, dan lain sebagainya. Saya kira itu menarik sekali dan menjadi kota terpilih memang kemudian juga mengandung tanggung jawab untuk memelihara dan merawat prestasi tersebut. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah, ibu guru kalau kita baik prestasinya, pertahankan prestasimu. Nah, tapi saya kira yang utama sekarang besok kita bisa lihat bagaimana berbagai ragam acara itu yang akan bisa diikuti dan dinikmati bukan saja oleh warga Kota Semarang, tapi juga secara online oleh se-Indonesia, audiens se-Indonesia secara online. Dan itu juga bukti bahwa bagaimana barangkali saya sudah mengikuti acara festival ini lebih dari 6 kali seperti kata Pak. Barangkali ini yang paling yang paling wow kalau pakai istilahnya apa itu. Ini saya bukan juri ya, tapi saya sendiri mengikuti bagaimana persiapannya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana dedikasi dan kerja kerasnya karena tim kami juga bersama. Saya kira itu selamat kepada Kota Semarang. Izinkan saya juga ikut berbangga kepada
capaian-capaian, kepada prestasi, dan besok saya percaya everybody akan happy melihat apa yang berlangsung dan terjadi di Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Wah, luar biasa ini. Saya kayaknya perlu pakai helm Pak, sebagai warga Semarang, gede kepala. Ya, tapi memang rasanya bunga sekali begitu di hati begitu, kehadiran tamu-tamu yang sangat spesial begitu. Dan sepertinya nanti bukan hanya gagap gempita kegembiraan saja, tapi juga pastinya dari sekian banyak webinar-webinar yang telah disediakan, nanti kita akan tentunya akan mencari yang solutif-solutif begitu ya Bu, esensinya tetap akan dipertahankan. Baik, selanjutnya statement dari Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Bapak BK Ulung Hapsara. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Mas Hendy, Bang Tovan, Bu Ruhaini, Mas Maman, Mas Sugeng, dan Bapak Ibu semua. Saya hanya menambahkan sedikit begitu. Yang pertama soal Festival HAM. Jadi Festival HAM tahun ini adalah Festival HAM yang ke-7 gitu. Dalam sejarah penyelenggaraan konferensi Ramah HAM, Kota Kabupaten Ramah HAM, dan kemudian diteruskan menjadi Festival HAM. Ini maksudnya selain tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua Komnas, Pak Wali, ini adalah bagaimana kemudian memperkuat peran pemerintah daerah dalam soal pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Karena apa? Karena kalau kita bicara soal hak asasi manusia ini bukan hanya soal kekerasan saja, soal penggusuran saja, tapi banyak sekali aspek-aspek pemerintahan, aspek pembangunan, dan juga aspek-aspek manusia yang penting juga untuk dicarikan solusinya seperti apa. Misalnya tadi Mas Maman cerita soal teman-teman disabilitas, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Terus kemudian soal layanan kesehatan, COVID misalnya sekarang ini, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Plus juga hak-hak yang lain, sampai kemudian hak untuk bahagia juga harus diperhatikan Pak Wali, begitu. Jadi jomblo-jomblo misalnya harus juga diperhatikan Pak Wali, jadi tanggung jawab negara begitu. Bagaimana kemudian Semarang menjadi kota yang membahagiakan. Jangan lupa, jadi hak untuk bahagia itu sudah diresmikan PBB. Jadi hak asasi yang ke-300. Nah, jadi itu juga penting sebenarnya untuk disampaikan. Nah, pada titik itu sebenarnya Festival HAM atau konferensi Kabupaten Kota Ramah HAM ini diletakkan. Memperkuat peran pemerintah daerah. Karena selama ini HAM juga urusannya pemerintah pusat saja, padahal tidak. Itu yang pertama. Yang kedua juga Festival HAM ini adalah deklarasi bahwa pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota berkomitmen untuk memajukan hak asasi manusia. Karenanya berkomitmen itu kemudian bukan sedang proklamasi bahwa kabupaten kotanya sudah maju, tidak. Tapi jadikan kerangka kerja, komitmen bersama. Kalau sudah bicara soal HAM berarti nantinya kebijakan implementasinya harus sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Jadi misalnya Pak Wali udah Semarang tahun ini Festival HAM, berarti otomatis tidak ada misalnya penggusuran atau apa, ya enggak lah. Tapi justru kemudian bagaimana pembangunan yang ada di Semarang ini semakin menghormati hak asasi manusia. Itu kemudian makna yang kedua. Yang terakhir dari saya kira saya dengan Mas Sugeng menjadi salah dua saksi lah. Bagaimana proses yang terjadi dari tahun 2014 sampai tahun ini. Saya kira dari yang sangat sederhana begitu ya, hanya berkutat soal masalah-masalah begitu, kemudian berkembang menjadi bagaimana sharing inovasi. Pemerintah daerah tadinya yang permasalahan, kami ini masalahnya begini-begini, sekarang sudah berkembang menjadi saya bisa ini, kami bisa ini, untuk memajukan seperti apa saja yang ada di daerah masing-masing. Nah, itulah sebenarnya yang diharapkan dari Festival HAM ini. Semakin banyak daerah yang sharing inovasi soal pemajuan, penghormatan
hak asasi manusia di daerahnya. Tidak kurang itu, ada testimoni dari masyarakat sipil, dari lembaga negara, maupun juga dari kalangan swasta untuk saling bercerita. Ada juga dari internasional, gitu. Sesi-sesi internasional, sehingga ini bukan level Festival HAM nasional saja, tetapi juga level HAM, Festival HAM level internasional. Jadi saya kira terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih teman-teman Infit dan kantor staf Presiden yang sudah meletakkan Festival HAM tahun ini dengan standar yang sangat tinggi penyelenggaraannya. Tapi ini tentu saja belum selesai. Bagaimana kemudian memastikan materi-materi yang didiskusikan selama 2 hari ini menjadi program kerja yang konkret, kebijakan yang berpihak, kemudian juga sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak BK. Boleh tepuk tangan dong kepada 6 Bapak Ibu yang dari tadi sudah memberikan statementnya dan sangat spesifik sekali seperti tadi Pak BK katakan juga ini tidak pastinya bukan hanya gegap gempita saja tapi implementasinya nanti setelah 2 hari ini 16 bahkan sampai dengan tanggal 18. Baik, langsung saja saya akan membuka sesi untuk para teman-teman media bisa bertanya, boleh raise hand. Wah ini kelamaan Zoom meeting jadi bahasanya raise hand ya. Monggo silakan teman-teman media ada, oke di ujung sana. Boleh ke sini Mas. Nah ini sudah disediakan. Selanjutnya mungkin nanti setelah yang pertama ada. Nah, kalau teman media coba nanti aku kepikir mau nanya apa ya habis ini gitu. Silakan. Ya, terima kasih, saya Damar dari CNN Indonesia. Buat Pak Ketua Komnas HAM sama dari KSP ini, kalau pertimbangannya memilih Semarang Pak jadi tuan rumah HAM atau karena keberhasilannya mengatasi beberapa kasus intoleransi yang ada di Semarang atau apa? Kalau kemarin memang sempat sayang seperti ada penolakan tempat ibadah, Mas Bika itu sempat ikut turun menyelesaikan juga. Itu sih, karena kalau kita lihat dari kategori kota toleransi, Semarang masih ada di bawah ya Pak, masih ada di urutan berapa 14 ya. Jadi apa ini pemilihan kota Semarang? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Damar dari CNN. Ada lagi yang ingin bertanya di sesi ini? Mas, Mbak, malah tengok kanan kiri ya. Oke, baik kalau begitu saya langsung jawab saja. Monggo. Ya, saya tadi seperti dikatakan ya, tidak ada daerah atau kota yang nggak ada masalahnya, pasti ada. Tetapi yang paling menarik adalah karena kota Semarang punya keinginan yang kuat. Dan tentu juga di balik keinginan yang kuat itu kemauan untuk mengoptimalisasikan potensi yang ada. Menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia. Seperti tadi disampaikan, ada beberapa kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Keterbukaan dari Pak Wali dan jajaran itu luar biasa. Nggak semua daerah mau seperti itu. Tapi ini ada kemauan untuk menyelesaikannya, tadi seperti katakan ya, duduk bersama dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap masalah itu. Mau menyelesaikannya, mau saling mendengar. Yang kedua, yang juga orang banyak, saya kasih contohnya lain banyak. Saya secara pribadi, kebetulan saya ini 30-an tahun bekerja untuk hak anak. Nggak semua daerah di Indonesia ini mau membuat satu mekanisme bagaimana menyelesaikan bullying di sekolah-sekolah. Tapi di sini dinas pendidikannya sudah mulai bikin. Nggak mudah. Sekarang Pak Menteri aja bikin yang permen seperti itu ya untuk mengatasi kekerasan seksual. Orang ribut, padahal sebetulnya tujuannya bagus. Nah ini disambut oleh banyak pihak di sini. Memang karena kadang-kadang media nggak terlalu tertarik dengan seperti ini, kita perlu lupa bahwa ini sebenarnya satu masalah yang sangat serius. Di mana penghormatan hak asasi manusia di dalam dunia pendidikan itu mulai diterapkan dengan membangun satu mekanisme pencegahan. Bahkan mekanisme yang lebih bagus lebih dari itu. Saya dijelaskan tempoh hari oleh kepala dinasnya ketika saya memberikan materi pelatihan hak asasi manusia. Saya menganggap itu satu prestasi yang luar biasa, tidak mudah. Mudah-mudahan besok Pak Wali atau jajarannya yang punya kesempatan untuk
jadi pembicara menjelaskan ini supaya kepala daerah lain tuh belajar gitu. Bahwa bullying itu soal yang serius ya, perendahan harkat martabat anak didik kita. Susah orang akan bangkit intelijensianya, emosionalnya, kepribadiannya kalau kita membiarkan terus-menerus terjadi ya perundungan atau bullying atau perendahan martabat sebetulnya kepada tiap orang. Nah, ini salah satu contoh. Banyak lagi yang lain saya kira yang sudah diperlihatkan. Tapi apakah Kota Semarang nggak ada masalahnya? Pasti ada. Pasti ada. Yang menarik tadi saya katakan, di balik semua masalah itu ada kesediaan untuk mengerahkan semua potensi mengatasi masalah itu. Dan cara mengatasi masalahnya adalah berdialog. Itu. Makasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Baik, monggo. Jadi secara mekanisme waktu itu sebetulnya ada 3 kandidat, ada Kota Salatiga, ada Kota Bogor, dan Kota Semarang. Kemudian Salatiga tidak ada surat resmi yang mengundurkan diri, jadi kemudian ada 2 kandidat yang kemudian diproses oleh panel yang terdiri dari Komnas, Infit, dan KSP. Nah, salah satu prosedur waktu itu adalah track record dari kota tersebut dan apa yang nantinya akan menjadi rencana kerjanya. Nah, atas dasar itulah kemudian dan tentu kesiapan bagaimana nanti kalau menyelenggarakan festival dengan kerumunan tapi tetap menjaga prokes. Nah, itulah secara prosedur mekanisme yang juga jadi waktu itu ada Kota Bogor juga yang ingin gitu, yang sudah mencalonkan diri, jadi ada surat resmi kepada Komnas, kepada KSP, jadi terus diproses selama beberapa bulan, akhirnya diputuskan Kota Semarang. Nah, satu nilai plus yang lain dari Kota Semarang adalah kota kita ini adalah juga lokal OGP atau kota yang mewakili Indonesia, 1 dari 5 kota yang mewakili Indonesia menjadi open government. Jadi kota yang terbuka, kota yang accountable, dan kota yang partisipatif. Dan itu ada rencana kerjanya, konkret gitu, ada operasionalnya gitu. Meskipun tentu belum perfect, tentu belum sempurna, tapi rencana kerja sudah ada, konkret, misalnya saja mekanisme pengaduan. Nah, hal-hal ini yang nanti di dalam acara 2 hari ini akan dibagi oleh tim Kota Semarang, oleh Pak Wali, supaya itu sebetulnya bisa gitu, asal ada niat, pasti ada jalan. Nah, saya kira itu yang sedikit tambahan mengenai bagaimana atau mengapa Kota Semarang terpilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Semarang menjadi salah satu Open Government Partnership ya Bapak, OGP Local Champion 2021-2025. Wah, luar biasa. Baik, saya ingin memberikan kesempatan terakhir, mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman media, Mas Mbak, sudah terpuaskan semua? Monggo Mbak. Selamat sore, saya Widi Wicaksono dari Radio Idola. Lebih ingin bertanya ke Pak Hendra Priyadi atau Mas Hendy. Pak, ini kan nanti setelah Kota Semarang jadi tuan rumah festival HAM, mungkin kedepannya keputusan kebijakan di pemerintah, meskipun tadi kan sudah dijelaskan ada perda penyandang disabilitas yang memang sudah disahkan, mungkin kedepannya untuk peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah apakah akan terus mengacu ke hak asasi manusia, kemudian mengingat tadi kan ada 5P yang memang belum terselesaikan. Nah, mungkin itu seperti apa, dan satu lagi mungkin nanti apa sih yang akan diceritakan untuk Kota Semarang, pengalaman HAM dan sebagainya kepada para peserta di Festival HAM yang akan digelar ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widi dari Radio Idola Semarang ya. Baik, silakan Pak Wali. Tiap hari ketemu tanya terus. Yang pertama pasti kita kepengen ke arah perbaikan. Jadi kalau hari ini kita mencoba baik dengan membuat perda misalnya, menyelesaikan konflik pertikaian misalnya, tapi kalau di sana sini masih ada 1-2 persoalan, ya itulah namanya dinamika kehidupan. Makanya lewat festival HAM ini kayak semacam sebuah gerakan bahwa kita harus mulai belajar hidup untuk saling menghargai dan menghormati terutama hak asasi manusia. Nah, kalau nanti di dalam perjalanan ketemu lagi ada pertikaian, ya kita selesaikan.
Tentu saja landasannya adalah dengan sikap saling menghormati dan sesuai azas. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang? Setelah ini Bapak. Oh ya, mau cerita apa? Nanti ada visit lokasi beberapa yang mungkin bisa kita jadikan sebagai kayak apa ya, sharing ke daerah-daerah lain. Misalnya ada kampung Pancasila, itu inisiatornya warga, mereka mencoba membuat sebuah wilayah yang saling menghargai, baik dari persoalan keagamaan, persoalan pengambilan keputusan, atau juga nanti ada di Pondok Boro. Pondok Boro ini salah satu aset Pemkot yang dipakai oleh masyarakat yang tadinya mereka nomaden, enggak punya KTP juga, tapi toh bisa kita atasi, mereka kemudian tinggal di situ, kerja di Semarang, happy di Semarang, sekarang status kependudukannya jelas menjadi KTP Semarang, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan ajak kawan-kawan untuk jalan-jalan, mudah-mudahan hasil jalan-jalan itu bisa menjadi contoh-contoh beberapa daerah yang punya masalah sama. Gitu ya Mbak Widi. Baik, terima kasih Pak Wali. Oke baik, ini last call deh, last call. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman Mas Mbak? Boten enten? Sampun semua sudah? Ya baiklah kalau begitu terima kasih Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan ya. Kita sambut besok, bahkan sebenarnya hari ini ya teman-teman bisa sudah mulai ada expo ya di Mall Paragon, dan besok kita akan mulai pembukaan sampai dengan tanggal 18 November. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di rangkaian acara Festival HAM 2021 ini bisa menghasilkan solusi-solusi bukan hanya untuk Semarang namun juga untuk Indonesia. Baik, kita akan berfoto bersama Bapak Ibu, mungkin boleh kita mempersiapkan diri untuk berfoto bersama, kita berdiri dulu. Iya, mungkin ada yang bisa diarahkan? Oh, depan saja? Oh, baik kalau begitu. Kita mungkin akan duduk di depan, berdiri di depan maksudnya. Tapi kalau tadi Pak Direktur Infit mengatakan aduan-aduan ini memang luar biasa. Warga-warganya Pak Hendi itu luar biasa. Apa aja diaduin Pak? Pak Hendi, saya mencintai salah satu wargamu aja itu diadukan gitu. Memang inisiatifnya luar biasa ini warga-warganya Pak Hendi ini ya. Baik, monggo. Nggih. Ya, silahkan teman-teman media. Oke, boleh sekali lagi, Semarang hebat. Oke, saya kasih aba-aba deh ya. 1, 2, 3. Semarang hebat. Oke, terima kasih. Monggo Bapak, di bawah juga sudah ada Expo Ormas ya, jika ingin meninjau, monggo juga silakan untuk bisa menikmati mulai rangkaian acara Festival HAM 2021. Saya Nessa Gozal pamit undur diri, kita bertemu di pembukaan Festival HAM 2021. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.